Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Ibu Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Itulah modal utama bagi kita. Kali ini kita bersama-sama akan mendiskusikan materi pelatihan tentang kepemimpinan kewirausahaan atau biasa disebut juga sebagai entrepreneur leadership. Tak kenal maka tak sayang, jadi ini adalah nama saya cukup panjang, Winantuning Tias Titi Swasanani. Saya adalah Widya Iswara Ahli Utama dari Lembaga Administrasi Negara. Materi kepemimpinan kewirausahaan ini merupakan salah satu agenda yang ada di dalam kurikulum PKN 2. Dia berada pada agenda kedua, yaitu kepemimpinan strategis. Nah, mata pelatihan ini sampai dengan nanti selesai Bapak Ibu mengikuti, diharapkan Bapak Ibu tidak saja mampu memahami model kepemimpinan kewirausahaan dalam menerapkan kepemimpinan, tetapi juga kepemimpinan yang bersifat strategis di lingkungan, tentu di lingkungan organisasi Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bekerja. Sistematika pembelajaran yang akan kita diskusikan ini ada 4 tahapan. Yang pertama, kita akan sama-sama melihat tentang konsep kepemimpinan kewirausahaan, lalu bagaimana sebetulnya menggali spirit kewirausahaan itu sendiri. Nah, yang penting juga adalah kita mengetahui, memahami, dan memiliki tentunya Ibu Bapak kompetensi kepemimpinan kewirausahaan. Kenapa sih kita harus belajar kewirausahaan, entrepreneur, kepemimpinan kewirausahaan atau entrepreneur leadership? Ini adalah data hasil survei, hasil penelitian. Ternyata 90% dari pekerjaan di dunia itu diciptakan oleh sektor usaha. Ibu Bapak, kita lihat lagi peran pemerintah itu apa sebetulnya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 saya tidak perlu jelaskan lagi. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pekerjaan yang layak dan seterusnya, kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tapi dari hasil penelitian ini ternyata 90% lapangan kerja diciptakan oleh sektor usaha atau para pengusaha. Kemudian sumber produk dan inovasi baru. Saya pantau melalui inovasi-inovasi yang dihasilkan dari Lembaga Administrasi Negara, dari BPPT, dari LIPI, cukup banyak. Tapi mohon maaf, kita belum melihat implementasinya. Nah, Ibu Bapak, coba kita lihat ya, apa sih sebenarnya konsep kepemimpinan kewirausahaan? Di sini ada tiga definisi yang saya ambil. Ini ada pendapatnya Pak Romi. Kalau Pak Romi and Harrison mengatakan bahwa kepemimpinan kewirausahaan adalah gaya kepemimpinan yang memanfaatkan peluang dan sumber daya dengan cara yang berbeda untuk menggapai produktivitas lebih tinggi dan tujuan secara lebih efektif dan efisien. Maknanya apa? Semua sumber daya yang ada kita optimalkan untuk dikelola, menghasilkan, mencapai target secara efisien dan efektif. Sumber daya manusia, sumber daya segala semua, sumber daya alam, sarana prasarana dan sebagainya, juga termasuk anggaran. Nah, ini ada lagi dari pendapat satu lagi tentang entrepreneurial leadership, merupakan kemampuan mengorganisir sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama menggunakan perilaku yang proaktif dengan mengoptimalkan risiko. Artinya dia memanage, mengelola risiko dengan melakukan inovasi-inovasi, memanfaatkan peluang. Tadi saya sampaikan tantangan atau perubahan-perubahan itu adalah peluang. Ya, terus kemudian dia menjadi lead sebagai tanggung jawab yang pribadi yang bertanggung jawab dalam mengelola perubahan. Nah, ini LAN meramu pada tahun 2019. Kemampuan kepemimpinan kewirausahaan adalah kemampuan mengorganisir sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama secara proaktif dengan memanfaatkan peluang dan mengelola sumber daya secara maksimal melalui suatu terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi di dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis.
jiwa entrepreneur yang di sini bekerja secara efisien, efektif, inovatif, dan mengelola risiko dengan baik. Risiko tidak dihindari tapi dikelola. Itu antara lain ciri-ciri. Kemudian selalu memberi nilai tambah, melakukan terobosan, inovasi dengan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Itu kira-kira ada 3 itu, Ibu Bapak. Ini tahapan untuk lahirnya sebuah pemimpin yang baru. Transaksional leader, transformation leader, dan kemudian entrepreneur leader. Transaksional itu dengan iming-iming. Saya kasih contoh, mungkin Ibu Bapak masih ingat nggak? Ketika Pemprov DKI dulu zaman Pak, yang sebelumnya begitu, itu kan banyak tikus kemana-mana. Kemudian masyarakat, ini siapa yang berhasil mengumpulkan tikus 1 ekor sekian, dihargai, kasih hadiah. Itu namanya salah satu contoh kecil untuk penerapan transaksional leader. Termasuk juga Gubernur Jawa Barat pernah juga menerapkan ketika coret-coret di tengah kota itu ya, kemudian diajak serta masyarakat dikasih hukuman, itulah antara lain ya. Nah, terus kepada transformational leader, melakukan transformasi, menyesuaikan perubahan-perubahan global. Kemudian langkah berikutnya baru entrepreneur leader. Artinya inilah yang mau tidak mau memang birokrat itu harus mempelajari ini. Merubah mindset ya, pola kerja, budaya kerja untuk tadi setidaknya memiliki karakteristik dari seorang entrepreneur leader. Kompetensi kepemimpinan kewirausahaan itu apa saja sih yang dibutuhkan? To lead, bagaimana memimpin. Memimpin dia harus ada di garis depan, mengarahkan, memotivasi, menggerakkan, itulah pemimpin. Lalu to manage, bagaimana mengelola. Nah itu tadi, mengelola sumber daya, memberdayakan semua potensi yang ada di dalam organisasi secara maksimal, dikelola secara efisien, efektif untuk mencapai target organisasi. Kemudian berjiwa entrepreneur, bagaimana memiliki semangat tidak hanya diri sendiri, tapi semangat organisasi kita bangun. Seluruh anggota organisasi harus memiliki semangat yang sama, memiliki pemahaman yang sama terhadap kondisi di luar sana, di luar organisasi. Dalam tidak saja dunia usaha ya, tapi tadi membangun kolaborasi, good governance ya, jadi kemitraan antara pemerintah, sektor usaha, dan sektor swasta. Nah ini. Kita kemudian akan menginjak ke bagian berikutnya setelah itu, yaitu model analisis pada kasus-kasus kepemimpinan kewirausahaan. Ini udah bagian terakhir Ibu Bapak ya. Ini ada model analisis kepemimpinan kewirausahaan. Di sini ada 2 model SECI dan kemudian model entrepreneur proses nih. Ibu Bapak bisa pilih yang paling sederhana. Yang paling sederhana ini untuk menganalisis permasalahan, kemudian menetapkan model-model untuk perencanaan strategis dan seterusnya. Kemudian sebetulnya yang menurut saya ya, mungkin Bapak Ibu akan berbeda, nggak masalah. Nanti ada yang paling mendekati dengan tugas-tugas kita itu ini, model kepemimpinan kewirausahaan. Jadi ada persiapan, tahapan persiapan, kemudian ada partner, itu membangun jejaring kerja ya, dengan stakeholder, membangun kolaborasi kerjasama, kemudian bagaimana menghasilkan kinerja untuk mencapai tujuan. Kalau kita cermati itu masing-masing poin itu ada penjelasannya, Ibu Bapak bisa pelajari. Yang ini paling mirip lah ya dengan langkah-langkah yang biasa kita lakukan di organisasi kita. Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Kalau menurut pandangan saya dari Pak Michael ini memang lebih sederhana, dan tahapannya itu adalah tahapan biasa kita lalui dalam melaksanakan kerja tugas sehari-hari. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan sehat untuk kita semua.